Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, eh, videonya Bapak, kameranya Bapak off kan saja ya. Nah, sesuai janji, Selasa malam ya sekitar 1 jam lah paling lama kita akan diskusi tentang materi ASJ. Lalu Rabu malam kita diskusi tentang Linux. Yang penting ini Bapak buka untuk siapa saja yang mau. Ternyata yang mau hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 orang. Oke, kita mulai. Save. Bapak bagi layar. Ini laptop ya. Kalau itu nampak kan? Nampak Oke. Pak, nampak. Kita bicara Linux, materi kita untuk Selasa malam. Nah, sebelum jauh kemana-mana, karena permintaan Rianda, mulai dari awal Pak, ayolah. Kita mulai deh lihat sejarah Linux. Linux adalah salah satu di mana kita bisa lihat, di sinilah di Adinusa. Salah satu sistem operasi yang digunakan untuk komputer dan perangkat yang lain. Ya, kita lihat Linux. Siapa sih yang menemukan Linux itu ya? Linux adalah salah satu sistem operasi open source. Jadi source-nya terbuka untuk umum. Jadi bisa kita oprek, bisa kita gunakan atau bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan. Jadi source code-nya bisa terbuka untuk umum, untuk publik. Beda yang kalau sistem operasi yang closed source. Ya, kalau closed source berarti source code-nya tidak bisa kita buka, tidak bisa kita lihat, seperti Windows misalkan. Nah, tapi kalau Linux karena open source, jadi kita bisa membuka source code. Nah, Linux itu dimulai oleh sini nih, Linus Torvald. Ya, Linus Torvald mulai menemukan itu, digunakan logonya ini. Bapaknya mengajak. Gambar nge-lag, Pak. Ah? Videonya nge-lag. Videonya nge-lag ya? Nggak muncul gambar, Pak. Kampionnya 35.000. Tiku aja 5.000 nggak sabung kui. Waduh. Itu? Oke. Pak. Stop. Ini Bapak gerakkan muncul? Muncul, Pak. Muncul ya? Muncul. Bagaimana Linux perkembangannya dan segala macam, silakan kalian googling saja ya. Yang jelas ini, yang jelas dia open source, fleksibel, gratis. Nah ini ya, yang enaknya gratis. Oke, dari situ kalau ini apa yang muncul? Oh, berarti nggak bisa kayak begini nih Bapak buat
share-nya. Bentar deh. Nah, inilah. Oke. Sini Bapak share. Ini mudah-mudahan enggak nge-lag lah. Google sejarah Linux. Kita lihat di sini lah. Ya, silakan dibaca kalau untuk yang teoritisnya. Siapa yang pertama kali buat nih? Si Linus Torvald. Tahun 91. Nah, berkembang Linux-nya ada yang Slackware, salah satu distro atau distribusi Linux dengan kasih nama Slackware, ada Debian, ada Red Hat, SUSE. Nah, dari Debian ada banyak turunannya. Android termasuk base-nya si Linux. Salah satu distro Linux yang populer saat ini adalah Android. Oke, nah kita coba lihat yang kalian pelajari di kelas kan Debian ya. Ya, kita coba lihat. Itu nampak kan? Ya, Pak. Nampak ya? Sejarah Linux Debian. Mulai dari mana kita buat ya? Nah, dari sini mungkin ada nih. Jadi kalau nggak tahu sejarahnya, kadang-kadang orang jadi nggak mencintainya gitu loh. Dibuat tahun 93 oleh Ian Murdoch. Oke, dikasih namalah distronya Debian. Kalau tak salah Debbie itu, Deb ini nama istrinya, Debbie kalau tak salah, lalu ada Ian, penggabungan nama dia. Kalau tak salah, silakan coba googling ya. Pemberian nama Debian. Nah ya, Debra nama istrinya tuh. Nama Debian diambil dari nama Ian dan istrinya Debra. Jadi dibentuklah Debian. Debian dibuat untuk memperbaiki masalah yang pada sistem operasi Linux Slackware. Jadi basic awalnya Linux dikembangkan menjadi diberi nama, diistilahkan dengan distro Linux, distribusi Linux, Slackware, Debian, dan segala macam. Nah, dalam perkembangannya kita coba lihat penamaan codename dari Debian itu. Debian Edu, Debian Math, Debian Science. Lalu versi 7 namanya Wheezy. Lalu versi 9, versi 8 apa ya? Jesse ini. Debian versi 9 Stretch, versi 10 ada di sini, enggak ada ya? Yuk, kita googling lagi. Sejarah penamaan Debian. Ada enggak ya? Linux. Ini di wiki kayaknya ada deh. Di wiki ada enggak ya namanya? Dia munculin enggak ya? Ini ada sejarahnya. 2007 ada kode Linux 4 kode Edge. 2029 ada Debian Leni. Mana dia? Oh, ini ada muncul nih, ada muncul informasinya 4. Nah, versi 4 Edge. Versi 5 Leni, versi berapa lagi?
Versi 6 ada. Versi 6 Debian Squeeze. Versi Debian 7, Debian 7 ada ya. Nah, ini yang Bapak tertariknya di sini lah. Codename rilis Debian menggunakan karakter film Toy Story. Ini dia. Debian 1 versi 1, Bash, Rekbo, Ham, Sling, Potatoes, Woody, Sarge, Edge, Lenny, 5, 6, Squeeze, 7, Wheezy, 8, Jesse, Stretch, Buster, Bull Eyes, Bookworm, mulai tahun 2022. Oke. Nah, karena dia adalah sistem operasi. Lalu kenapa kami harus belajar sistem operasi selain Windows, Pak? Gitu loh ya. Nah, di TKJ butuh apa namanya ya? Pengetahuan atau keterampilan bagaimana memanage sebuah server. Nah, server sistem operasinya selain menggunakan Windows Server, produknya Windows, juga server berbasis Linux. Nah, kalau berbasis Microsoft Windows, ya berbasis Microsoft Windows, kita harus berbayar. Jadi agak repot. Lalu kalau berbasis open source, kita tidak perlu berbayar dan kita bisa menggunakannya gitu loh. Maka di SMK diajarkanlah bagaimana menyiapkan server berbasis Linux. Nah, di Linux itu sih sebenarnya ada dua pilihan. Berbasis GUI, Graphical User Interface, atau berbasis Command Line, CLI, Command Line Interface. Nah, untuk server, orang cenderung menggunakan Linux itu berbasis text atau CLI, Command Line Interface. Kenapa? Karena dengan berbasis teks, kita bisa hemat resource untuk grafis. Kenapa harus hemat resource grafis? Karena server tidak digunakan oleh user di hadapan si server itu gitu loh. Jadi kita memanfaatkan server kan kita berada di posisinya komputer klien, tidak di komputer server itu. Maka lebih efektif servernya itu berbasis teks. Maka salah satu pilihan server yang digunakan Linux-nya adalah distro Debian. Oke, itu tadi sejarahnya si Debian, dari Debian 1 tadi sampai Debian 13. Oke, seperti janji Bapak, servernya, Debiannya tidak kita mulai dari cara menginstal. Bapak beranggapan kalian sudah mengerti menginstalnya. Oke, ini Bapak jalankan dulu virtualnya. Sebentar lagi jalan virtualnya. Oke, mana dia? Right, ini dia. Mana dia? Ini share. Nah, nampak ya? Bapak sudah bangun sebuah komputer virtual di komputer Bapak menggunakan mesin virtual namanya VirtualBox, udah Bapak instalkan. Dan ini sistem operasinya Bapak menggunakan Linux versi 12. Airin kok bersuara sih?
Oke. Sip ya. Bapak gunakan Debian 12. Debian 12 apa sih serinya tadi ya? 12 bookworm. Cacing buku ya kalau di Indonesia kan. Oke. Ini tampilan hasil instalasinya. Nampak ya? Oke. Nah, ketika instalasi, kalian sudah cobakan si Debian-nya. Ketika kita instalasi, kita diminta untuk membuat user biasa selain dari super user. Nah, di Notepad, oke. Bapak share Notepad-nya. Oke, sini dulu. Windows, oke. Ini. Ada dua jenis user. Yang pertama super user. Super user. Kalau di Linux, nama super usernya adalah root. Kalau di mana lagi ya? Di Cisco, nama super usernya admin. Apa lagi? Di Mikrotik, super usernya namanya admin juga. Kalau di Windows, super usernya namanya administrator. User yang kedua namanya user biasa. Di Linux namanya user. Di mana lagi ya? Di Cisco juga user. Kalau di Windows namanya guest. Bedanya, kalau yang ini dia tidak bisa melakukan konfigurasi terhadap sistem operasinya. Dia hanya bisa menggunakan. Dia tidak bisa menambah instalasi. Dia tidak bisa apa lagi? Ya terbatas lah kemampuannya. Hak aksesnya terbatas. Tapi kalau ini, dia bisa men-shutdown, dia bisa merestart. Kalau ini tidak. Kalau ini bisa men-shutdown, merestart, apa lagi? Mengkonfigurasi, menginstalasi. Oke. Nah, ketika kita melakukan instalasi di Linux, kita diminta membuat user biasa. Kalau super user ini, root ini sudah ada otomatis muncul, kita hanya diminta untuk memberikan password untuk root. Kalau di Windows, ketika menginstalasi, kita bisa mengabaikan password untuk administrator, dan kita tidak diminta untuk membuat guest di Windows. Oke? Kita kembali lagi ke bolak-balik ini. Mana dia ini? Save. Nah, ya. Nah, kalau di Linux, ketika kita instalasi, selesai instalasi, dia restart, tampilannya seperti itu. Kalau sudah selesai kita instalasi dan kita sudah melakukan instalasi service atau paket yang dibutuhkan, sebaiknya servernya kita restart kembali. Setelah itu biarkan tampilannya seperti itu, seperti saat sekarang ini. Karena user memanfaatkan server tidak di komputer fisik si user, tapi user memanfaatkan server di komputer fisiknya klien. Oke, Bapak masuk sebagai root super user,
Passwordnya sudah Bapak berikan, sudah Bapak buat. Nah, ketika di Linux Debian, ketika mengetikkan password itu tak muncul karakter apapun di layar. Jadi kalau seandainya password yang kalian buat itu panjang, pastikan tidak akan terlewat satu karakter pun ketika mengetikkan passwordnya. Oke, lalu enter. Nah, ini tampilan ketika sudah login. Jangan biarkan servermu dalam kondisi seperti begini. Orang lain akan bisa memanfaatkannya. Ya, orang lain akan bisa memanfaatkannya. Jadi, biarkan saja kalau servermu sudah hidup, biarkan saja kondisi awal tadi. Tidak perlu login rootnya. Atau pindah ke user biasa. Ya, pindah ke user biasa. Tidak salah Bapak Soldarni nama user. Nah, tuh. Perintah untuk pindah user SU. Lalu nama usernya. Nah, kalau posisi kayak begini, orang pun masuk tak bisa melakukan konfigurasi apa-apa. Karena posisinya di dalam user, tidak dalam super user. Perintah restart apa ya? Pernah coba? Pernah tahu? Pernah diberitahu? Ya, silakan berkomentar. Ayo, perintah untuk merestart Debian. Supri, Airin, nggak tahu Pak Rianda. Oke. Ribut, Pak. Oke, ya kita coba ribut. Apa dia bilang? Please retain version after user root is logged in. Tak mau dia ribut. Apa lagi? Restart mau enggak ya? Tak ada perintah itu. Apa lagi? Init 6. Juga tak mau. Sistem init D Pak, ya init D. Init.d. Tak mau. Nah, kita pindah ke root SU. Masuk passwordnya. Apa tadi? Reboot. Nah, mau dia. Kita. Nah, dan nampak bedanya? Nah. Jadi yang bisa merestart itu adalah super user. Tidak user. Nah, kalau Bapak pindah ke user biasa, ini Bapak sebagai user ini, login sebagai user, ini bacanya ya, oh saya kalau ke sini enggak muncul kursornya ya. Nah, Bapak ketikkanlah di sini ya. Ini sesuai permintaannya si Rianda. Kita mulai dari awal Pak. Yuk kita mulai dari awal. Oke. Yang tampil di situ kan ini kan, Sonzarni at ns1.2 root gitu ya. Lalu $. Ini artinya Bapak login sebagai Sonzarni di sebuah host, nama hostnya NS1. Berada sekarang di dalam posisi /root. Ya, kita lihat
ls. Oke. Apa dia beritahu apa tuh? ls tidak dapat membuka direktori. Oh ya, Bapak mau beritahu. ls ini singkatan dari list. Fungsinya untuk melihat isi direktori. Pak, direktori itu apa, Pak? Direktori itu kalau kalian lari compare-kan ke Windows, direktori itu sama seperti folder. Nah, kayak begini nih. Di D, nah folder-folder ini namanya direktori. Cuma bedanya kalau di Linux tak ada level drive. Drive A, B, C, D itu tak ada. Kalau di Windows ada ya. Ini Bapak pakai mana dia? C, D, E gitu kan. Nah, kalau di Linux tak ada level drive C, D, E, dan seterusnya. Yang ada dia adalah directory. Karena bagi Linux, everything is file. Semuanya adalah file. Maka file-filenya dia kelompokkan ke dalam directory. Oke, perintah ls adalah untuk melihat isi directory. Nah, di sini muncul izin ditolak katanya, tidak dapat membuka directory. Kenapa? Karena sekarang ini Bapak berada di dalam directory root. Nah, directory root itu tidak milik si user. Oke, yang milik si user yang mana? Enggak pula mau nih. Adalah, oh sorry. Home adalah salah satu directory. Nah, Bapak pindah dulu nih ke dalam directory home. /home. Enter. Kita lihat isinya. Nah, sementara home bisa Bapak lihat. Isi dalam directory home itu ada directory namanya Sonzarni. Nah, ini kira-kira directory home itu kalau kalian compare-kan ke Windows, letaknya di sini nih. Directory gimana ya? User enggak ada di Windows ya? Ah, Bapak lupa ya. Program file. Oh. Ini ada ini. Nah, nih di user. Nah, ini dia. Direktorinya. Direktori user, ada user namanya di JTEG, ada direktori untuk public. Nah, kalau di Linux, nama direktori khusus untuk si user itu adanya di dalam home. Setiap kita membuat user baru, maka Linux akan membuatkan direktori di dalam direktori home. Oke ya. Nah, kita coba buat user baru. Bapak pindah dulu ke suite user, ke direktori. Membuat user baru, perintahnya ini. Add user. Lalu nama usernya. Misal Aldison. Enter. Dia minta password untuk user Aldison itu. Nih lihat. Ada muncul, nampak nih tulisan ini. Creating home directory. Ada? Nampak? Nampak, Pak, nampak. Nampak, oke. Creating home directory, setelah itu apa muncul? /home /Aldison. Jadi ketika kita membuat dengan perintah add user Aldison, maka kita akan membuatkan user Aldison, lalu ada grup Aldison. Itu ya nih, mana dia? Ini tidak bisa masuk ke sini nih Bapak. Ya, grup Aldison, lalu si Linux juga membuat home directory khusus untuk Aldison.
selain itu dia akan mengkopikan, nih, copying file from. Dia akan mengkopikan semua file atau direktori yang ada di dalam direktori /etc/cal. etc/cal. Jadi itu yang akan terjadi ketika kita membuat sebuah user baru dengan perintah add user. Oke. Nah, dia minta password, new password. Oke, 1. Sorry. Bapak buat passwordnya 1 saja. 1, enter. Retype new password. 1, enter. Dah. Yang bawah itu ini nama lengkap katanya. Ini ya kalau mau dibuat nama lengkap ya silahkan. Kalau mau dikosongkan saja ya tinggal di enter saja. Enter, baru jawab ya. Oke, nah kita lihat. Ya, kita lihat di dalam home itu. ls. Sudah ada muncul kan nih. Directory Aldison. Jadi setiap kalian menambahkan user baru, maka di directory home akan disediakan directory untuk user tersebut. Ya, kalian hanya bisa sebagai user biasa, kalian hanya bisa bekerjanya di directory home-nya ini. Contoh ya, Bapak masuk ke user Aldison, S2 Aldison, enter. Ini lihat ls. Nah, ini kalau Bapak sekarang berada di dalam directory home ini. Yang tampilannya seperti begini. Aldison add ns1.2/home. Mana dia? Home $. Gitu ya. Ini artinya Bapak login sebagai user Aldison di host dengan nama hostnya NS1. Sekarang berada di directory home. Directory home ini bukan punyanya Aldison, tapi punyanya root. Di mana taunya Pak? Nanti Bapak beritahu. Oke, kita coba membuat sebuah file kosong di dalam directory home ini. Mau enggak ya? Perintahnya touch. Bapak kasih nama file kosong .txt, enter. Apa dia bilang? Izin ditolak katanya. Kenapa? Karena Bapak berada tidak di dalam tempat yang punya kuasa Bapak di situ. Jadi Bapak sebagai Aldison di sini, usernya Aldison, tak ada hak untuk menulis, membaca bisa ya. Tadi bisa di ls. Mengopikan file ke directory itu. Sebagai user, Bapak hanya punya kuasa di dalam home directory user Bapak itu loh. Gimana caranya Pak? Kalau Bapak membuatnya itu di dalam directory itu baru bisa. Misalkan Bapak pindah ke directory Aldison ini. AL, tekan tombol tab. Oh ya, di teks Linux itu case sensitif ya. Beda huruf besar huruf kecil itu pengaruh. Lalu di penulisan pengetikan perintah di Linux juga autocomplete. Jadi 1 atau 2 huruf atau 3 huruf pertama lalu tekan tombol tab sama seperti di Cisco gitu ya. Tekan tombol tab maka dia akan melengkapkan kata yang kita mau. Tadi Bapak ketikkan untuk Aldison ini A saja lalu tekan tombol tab udah lengkap Aldison karena di dalam home hanya ada Aldison yang directory Aldison yang berawalan huruf A. Kalau ada huruf A yang lain, maka kita harus tambahkan dengan huruf keduanya. Oke, enter. Nah, sekarang Bapak sudah berada di dalam directory si Aldison punya. Taunya dari mana Pak? Nih di depan $, itu ada cacing kan.
Nah, munculnya kan kayak gini kan. Aldison at NS1 titik 2 ada cacing dollar. Nah, ini nandakan dia berada di dalam direktorinya dia. Oke, nah sekarang Bapak cobakan perintah touch tadi. Touch file kosong.txt, enter. Tuh, isinya tak ditolak kan? Kita lihat hasilnya, ls. Itu ada file kosong.txt. Jadi pahami itu bahwa kalau kita bekerja sebagai user, kita hanya bisa bekerja di dalam direktori home directory user itu. Tapi kalau kita berada di root, bekerja di root, maka kita akan bisa mengetikkan, membuat file, membuka file, mengkopikan file ke direktori mana saja. Oke, Bapak coba akan pindah ke super user, SU, enter. Nah, sekarang Bapak sekarang sudah login sebagai root. Tampilannya gini ya. Root at ns1 titik 2 home Aldison pagar. Nah, ini artinya Bapak sebagai root. Selain tulisannya root di sini juga simbolnya ini. Oke. Login sebagai root di host dengan nama hostnya NS1 sekarang berada di dalam Aldison atau Aldioson. Sekarang berada di dalam sebuah subdirektori Aldison. Subdirektori ini berada di dalam direktori home. Direktori home berada di dalam direktori root. Lengkapnya seperti itu. Nah, ini coba lihat ya. LS. Nah, tuh. Bapak berada di dalam direktori Aldison. Oke. Kita clear dulu untuk menghapus yang sudah kita ketik. Nah, sini kita coba lihat dulu deh. LS min L. Bandingkan dengan LS, enter. Apa bedanya? Kalau di sini, kalau hanya LS saja, dia hanya menampilkan file, nama filenya saja. Tapi kalau pakai LS min L, permisi Pak, maaf Pak, saya izin keluar ya Pak, udah mau disita HP saya, makasih Pak. Ya, silakan. Nah, kalau pakai min L, itu ada muncul begini ya. Ketika LS min L, strip RW, strip R, strip R, strip, lalu Aldison, ada 0, Mei 14, 20.56, file kosong.txt. Nah, ini artinya hak akses si pemilik. Ini hak akses yang satu grup dengan si pemilik. Oh, sorry, Bapak ulang, benar sini. Ini, kalau strip itu artinya ini adalah file. Oke. RW strip itu hak akses si pemilik. R strip itu hak akses yang satu grup dengan pemilik. R strip ini user lain yang tidak satu grup dengan pemilik. Ini pemiliknya Aldison, nama grupnya Aldison. Karena masih kosong, masih terhitung 0 byte.
bulan Mei tanggal 14 pukul 20.56. Sampai di situ ada pertanyaan? Udah 21:01. Enggak ada, Pak. Enggak ada. Kita lanjut. Bapak keluar dari Aldison ini. CD titik 2. CD titik 2 kali. Nah, bertahap Bapak keluarnya, Pak. Nah, sekarang Bapak tidak lagi di dalam direktori Aldison. Nah, Bapak masuk lagi lah ya. CD spasi /home. Enter. Ini sekarang Bapak berada di dalam direktori home. LS. Tuh. Kalau Bapak masuk lagi ke Aldison, CD AL tab. Enter. Ini Bapak berada di dalam direktori Aldison, LS, itu isinya. Kalau keluar bertahap, CD spasi titik 2 kali, enter. Sekarang berada di home nih. Lalu keluar lagi dari home, CD titik 2 kali, enter. CD perintah untuk apa, Pak? Perintah untuk pindah direktori, Pak. Ya. CD singkatan dari change directory. Oke? Bapak sekarang berada di dalam direktori root. Apa tandanya, Pak? Itu ada slash. Sebelum tanda pagar kan ada tanda slash. Nah, ya, Bapak lihat isinya. LS, enter. Nah, itu dia. Semua direktori yang ada di dalam direktori root. Jadi, kalau paling atasnya itu, ini dia. Di bawahnya ada bin. Ada apa lagi itu? Ada dev. Ada home. Ada boot. Ada etc. Ada lib. Nah, Bapak ngambil ada home. Ini yang kita kerjain tadi ya. Ada home situ. Ah, ini tuh home. Ah, ini di atas nih. Ini home ya. Home. Ada banyak tuh. Ada root, ada bin, sheet, dan segala macam. Dan lain-lain. DLL. Nah, di dalam home ini ada direktori tadi kan. Aldison dan Sonzarni. Oke, dan lain-lain. Harusnya berhierarki. Oke. Oke. Nah, di sini ada banyak di situ direktorinya yang jadi perhatian Bapak yang akan selalu ya. Yang akan selalu dilirik oleh kita ya. Direktori home tadi, lalu ada direktori ETC, lalu ada direktori mana deh? Ini var. Ini singkatan dari variable. Apa fungsi masing-masing direktori ya silakan googling ya informasinya. Nah, yang jadi perhatian Bapak di sini nih. Kalau kita compare dengan Windows, kita sampai jam 9.15 boleh? Hah? Boleh? Boleh, Pak. Boleh. Boleh. Jangan terlalu lama lah. Nanti mabuk pula kalian. Mana tadi ya? Oh, ini. Kalau kalian compare-kan dengan Windows, ETC ini sama seperti direktori ini.
Folder, kalau di Windows folder ya. C mana dia? Sama seperti program file atau program files x86. Kenapa gitu Pak? Ya karena kalau di Windows setiap kita menginstalkan, contoh setelah selesai instalasi Windows, lalu kalian instalasi Microsoft Office gitu ya, itu terinstalkan letaknya di sini kan? Iya di sini ya. Nih. Nggak tahu apakah Office 15 atau Office ini. Atau kalian menginstalkan apa lagi yang udah diinstalkan nih? Ketahuan ya sini. Nah, Cisco Packet Tracer letaknya di dalam program file kan. Arduino IDE atau Adobe ini apa nih, Acrobat ya. Jadi setiap rata-rata kan di Windows instalasi aplikasi itu kan letaknya di sini kan, di program file. Nah, sama kalau kita comparekan dengan kalau kita ke Linux, dia letaknya itu di sini di etc. Ya, di dalam direktori etc. Ketika kalian mau menginstalkan agar PC virtual ini dijadikan server, karena kita bicara server, server untuk melayani web, maka hasil instalasinya nanti adanya di dalam etc, direktori etc. Oke. Dan Linux digunakan sistem operasi direktori seperti file manager ya Pak ya. Nah, direktori itu sama seperti folder. Nih. Ini mana contoh. Nah, cuma di Linux tak ada drive. Drive C tak ada, drive D tak ada. Dia mengenal langsung folder aja semua. Ini contoh. Nah, ini folder-folder ini. Nah, kalau di Linux namanya direktori gitu loh. Nah, kalau di Windows kita menginstalkan aplikasi, hasil instalasinya itu filenya letaknya di direktori, di folder program file. Contoh ini tadi, Bapak menginstalkan Office, maka file instalasinya dia letakkan di program file. Ini dia folder Microsoft, gitu kan? Nah, kalau di Linux, file instalasinya itu nanti letaknya di dalam direktori etc. Kira-kira seperti itu. Kapan kita instalasinya Pak? Ya mungkin minggu depan. Oke. Terakhir, sebelum kita akhiri. Pak, kalau ngasih IP address di Linux basis stack ini seperti apa Pak? Nah, letaknya di dalam dalam etc. Kita lihat isi etc itu. ls/e, tekan tombol tab. Itu kan di dalam. Nah, kenapa pakai etc Pak? Kenapa ls/etc? Bapak kembalikan lagi di sini nih, mana dia? Nah, etc ini letaknya kan di dalam ini. Ini namanya root. Partisi root. Oke? Jadi partisi root etc. Nah, jadi di dalam partisi root ada direktori etc. Bapak ingin melihat isinya. Itu artinya itu ya. Ya, kita lihat. Enter. Nah, ini dia. Direktori sebanyak itu direktori dan ada file di situ. Ada file, ada direktori. Pak, balik ke cerita tadi, untuk mengubah IP address di mana Pak? Di dalam direktori ada network. Ada network? Nih. Aduh, kursor. Di atas kursor Bapak tuh ada network ya. Kita coba lihat isi network. ls/etc network.
network. Enter. Enggak yang pakai S ya, yang tanpa S. Nah, ada file namanya interface tuh. Oke. Nah, tadi Bapak sampaikan bahwa open source ya. Nah, jadi di semua file konfigurasi dia berupa file. Beda kalau di Windows kan konfigurasi IP-nya tidak berupa file kan. Seperti begini kan. Kasih IP di sini gitu ya. Oke, nah kalau di Linux konfigurasinya itu di dalam file interface itu. Nah, untuk melihat kalau kalian ingin melihat isi file interface itu perintahnya more. Jadi untuk melihat isi file teks bisa more, bisa tail, bisa less. Silahkan dicobakan dan lihat bedanya apa gitu ya. More, karena Bapak berada di dalam direktori root, maka harus lengkap Bapak buat. /e, tekan tombol tab, network, NETW, tekan tombol tab, /in, tekan tombol tab, yang interface ya, bukan yang pakai D-nya, enter. Ini dia isi file interface. Nah, disinilah kita masukkan IP address-nya. Nah, ketika memasukkan IP address, memang harus paham betul kalau /sekian, netmask-nya sekian. Kalau enggak nanti salah pula gitu loh ya. Karena kita masukkan semua IP. Kalau statis ya, IP address-nya address, netmask-nya enggak secara otomatis seperti Windows kan. Kalau Windows kan netmask-nya otomatis. Ketika kita masukkan IP address kan otomatis muncul subnet mask-nya kan. Nah, di Linux tidak diketikkan gitu loh. Tuh, diklik aja sini otomatis muncul kan. Nah, di Linux tidak. Harus diketikkan. Oke, quit. Tombol Q. Lalu, itu IP address-nya untuk DNS. Kalau lengkap-lengkap juga harus ada gateway-nya di situ. Cuma Bapak tidak lengkap kan. Karena yang akan berfungsi ke jaringan lain nanti yang ini nih. Interface ENP0S8. Dan itu dia DHCP. Nah, untuk melihat IP address dari PC ini, perintahnya ifconfig. Kalau di Windows IP config. Kalau di sini ifconfig. Enter. Pak, kami praktikin ifconfig, enggak mau Pak, kami pakainya IPA. Enter. Oke. Kalau sejak Debian 8 kalau enggak salah. Sejak Debian 8 apa 9 sih? Lupanya. 8 kalau tak salah ya. Ifconfig itu ketika kita menginstalkan Debian tak langsung otomatis terinstalkan ke dalam sistem. Dia berada di paket tersendiri, maka paket itu harus kita instalkan. Nama paketnya kalau tidak salah NetTool. NetStreetTools. Jadi instalkan NetTool. Maka kita bisa melakukan perintah ifconfig. Ifconfig. Ini IP address-nya. Di interface ENP0S8 itu IP address-nya DHCP kan 10.0.3.15 broadcast-nya ada di situ. Lalu ini yang interface yang kedua. Kebetulan di servernya ini ada 2 interface Bapak buat.
Oke. Lalu selain selain file interface juga ada yang file di sini nih. ls/etc enter ada resolve lah ya, resolve.conf. Ini ada deretan R baca ya. Ada file resolve.conf. Ini kita coba lihat. more/etc resolve. Nah itu. Apa nih? Interface dibuat dulu atau memang ada, Pak? Interface dibuat dulu atau memang ada, Pak? Maksudnya? Ini. Interface itu tidak di Linux-nya ya, tapi di sini loh. Di komputernya. Bapak buat interface-nya 2. Kalau di VirtualBox, ini. Nah ini. Bapak checklist 1, ini checklist 2. Jadi Bapak punya ada 2. Yang satu pilihannya Bapak buat internal network. Yang 2 Bapak buat NAT. Nah, tujuannya, oke. Tujuannya begini. Pada Bapak janji jam 10:19 ya. Ini PC virtual Bapak. Oke. Lalu ini PC real. Nah, dan nanti Bapak akan buat PC virtual juga. Oke. Agar PC virtual ini bisa bergabung dengan PC virtual ini, jaringannya, nah kayak begitu. Bapak milihnya internal network. Nah, tujuannya Bapak, supaya nanti pas Bapak mencobakan, kalau Bapak membangun ini server, kliennya mana? Bapak tidak menggunakan komputer fisik Bapak, komputer yang real, tapi komputer virtual juga. Kebetulan PC ini memungkinkan untuk itu. DX Diak. Oke. Ini kita belajarnya loncat-loncat ya. Tuh. Kebetulan PC laptop yang Bapak gunakan Core i5 itu ada 8 CPU. Nah, memorinya lumayan besar, 12 GB. Jadi, rasanya Bapak bisa membuat 2 PC virtual dan 1 PC komputer real. Ini nanti Bapak bisa gunakan memorinya 4 GB, ini 4 GB baru 8 kan. Dia 12, berarti komputer yang realnya menggunakan memori 4 GB juga. Rasanya sanggup lah. Oke, balik lagi ke cerita tadi, mana dia? Oke, ini. Lalu interface yang kedua Bapak buat NAT. Jadi kira-kira di sini mana deh? Kira-kira di sini ada root seperti sebuah router yang terhubung ke interface yang Bapak gunakan sekarang. Lalu ini terhubung ke interface real. Jadi ini kalau komputer fisik, komputer real Bapak terkoneksi ke internet, maka komputer virtual yang Bapak bangun juga terkoneksi ke internet. Lalu nanti karena ini Bapak bangunkan jadi server, ini dia, sudah Bapak siapkan kok. Server Debian dan klien Ubuntu.
Kliennya nanti sistem operasinya Ubuntu Bapak buat. Nah, supaya untuk mendemokannya besok, kalau udah pakai servernya sudah jadi, demokannya Bapak pakai kliennya komputer ada yang mau komentar? Oh, tak ada. Bapak akan pakai komputer kliennya, komputer virtual juga, tidak pakai komputer real. Kalau Bapak gunakan komputer real, Bapak khawatir putus koneksi kita Google Meet ini gitu loh. Oke, jadi Bapak bangun di virtual box-nya, network-nya ada 2. Pilihannya Bapak buat adapter 1 internal network, adapter 2 untuk Bapak pilih NAT, berarti kayak begini. Komputer fisik tak bisa menjangkau ke sini karena ada NAT. Kalau tidak NAT, Bapak bisa juga milih bridge adapter. Kalau bridge adapter, interface fisik yang asli itu terhubung langsung ke interface komputer virtual. Lalu kalau di sini ada DHCP server, maka IP ini dan IP ini kalau diaktifkan DHCP klien, maka dia akan satu network. Tapi kalau pilihannya NAT, IP di sini tak terganggu IP yang di sini yang fisik, gitu loh. Oke, udah 9.23. Oh ya, Bapak tuntaskan yang ini dulu. Resolve, apa sih si resolve.conf, Pak? Ini dia. Informasi IP DNS. Yuk. Lalu apalagi yang Bapak jadi perhatian tadi file, mana kursor Bapak ini? /etc/network/interfaces lalu /etc/restore.conf lalu ada lagi /etc/host. Kita coba lihat isinya. More etc host. Pakai S belakangnya. Ini informasinya. Hostname. Hostname-nya NS1, lalu domain name-nya sonzarni.local. Lalu ada lagi file /etc hostname. Nah, ini dia. Hostname-nya NS1. Host, lalu ada juga /etc/hostname. Terakhir di sini deh. Mana dia? Oke. ls/etc apt ls more /etc apt sources.list. Ini informasi resource dari sources.list. Debian yang kalian gunakan. Kita coba lihat. Enter. Oke ya, jadi kalau Bapak menginstalkan, hanya itu ya. Q, kita coba /etc apt sources.list. Enter. Nah, jadi
Mana dia? Bapak kalau menginstalkan sesuatu, hanya resource yang dikenali oleh sistem Bapak hanya di satu. Ada terbaca tuh bookworm, official, AMD 64, artinya untuk 64 bit, binary 1 di satu tuh. Nah, apa dan bagaimananya untuk sources.list ini kita lanjut minggu depan deh. Ingatkan Bapak ya, apa sih maksudnya Pak itu loh. Oke, segitu saja dulu Bapak pikir. Stop sharing. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Ada pertanyaan? Nanti itu kita nggak pakai PC fisik, Pak. Gimana? Yang tadi itu kan kita nggak pakai PC yang virtual untuk ngetesnya. Oh, ngetesnya ya. Nah, jadi fisik nggak kita kasih IP juga, Pak? Nggak ada. Enggak. Penasaran sih Razak. Oke, Bapak stop kameranya dulu ya. Kita menjawab kepenasarannya si Razak. Mana dia? Oke, ini Ubuntu klien. Oke. Oh. Ini komputer klien, Sansarni, passwordnya 1 ya. Biar mudah. Enggak cukup layar. Oke. Bapak juga belum familiar dengan Ubuntu. Lihat ke atas. IPA ya. Nah, ini IP-nya ya. Kita coba lihat di server IPA. Ini 192.168.11.1 ya. Ini satu network ya. Coba ping 192.168.11.1. Tuh mau. Yang fisiknya enggak ada. Nah, kalau gunain komputer fisik kan kalian milihnya ini kan ya. Ini kan VirtualBox only. Kita lihat IP-nya. Ini 192.168.561 malah. Sementara di sini 11.1. Oke? Jadi Bapak bermainnya di sini aja. Di komputer virtualnya. Agar bisa terhubung dengan virtual yang lain, Bapak pakai pilihan networknya adalah coba lihat. Nih, internal network. Namanya INET. Oke, Razak. Ya, Pak. Ya, Bapak punya 2 virtual nih. Ini server, ini Debian sisi operasinya, dan ini Ubuntu untuk klien. Oke. Untuk downloadnya seperti apa ya? Di sini kalau tak salah. Ini mana dia? Ini shutdown, power off. Oke, dah.
Klaimnya hanya untuk uji coba aja nanti. Oke? Bapak shutdown komputer Bapak, servernya init now. Enter. Clear. Stop sharing. Oke, sampai di situ Bapak cukupkan sekian, Bapak berhentikan dulu rekamannya. Berhenti rekaman.